wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariki Zakum Cahyo. Saya dari jurusan D4 Kardiologi Poltekkes Pak Bakti Pertiwi Husada Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang atau menyajikan tentang video kanker payudara. Halo guys, hari ini kita akan bahas suatu penyakit yang penting banget untuk diketahui, terutama oleh perempuan, yaitu kanker payudara. Apa itu kanker payudara? Kenapa bisa terjadi? Apa gejalanya? Dan yang paling penting, bagaimana mencegahnya? Yuk simak videonya. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal menjadi sel kanker, yang dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Dan untuk kanker payudara sendiri merupakan keganasan yang menyerang kelenjar air susu, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara kanker. Payudara merupakan keganasan yang menyerang kelenjar air susu, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang. Penyakit ini terutama menyerang wanita. Fakta dan statistik kanker payudara. Statistik terakhir menunjukkan bahwa risiko seumur hidup untuk mengalami kanker payudara adalah 1 dari 8 wanita. Berdasarkan The American Cancer Society, terdapat 183.400 kasus baru kanker payudara pada tahun 1995, dengan perkiraan 40 kematian hingga tahun 2000. Hampir 2 juta wanita di dunia terkena penyakit payudara dan lebih dari 460.000 menyebabkan kematian. Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Penyakit ini muncul ketika sel-sel abnormal di jaringan payudara tumbuh tidak terkendali dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker payudara, antara lain faktor genetik atau riwayat keluarga, usia yang semakin bertambah terutama di atas 40 tahun, serta pengaruh hormon seperti menstruasi terlalu dini atau menopause terlambat. Selain itu, gaya hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan kurang aktivitas fisik juga berperan. Gejala yang perlu diwaspadai meliputi munculnya benjolan pada payudara atau ketiak, perubahan bentuk atau ukuran payudara, puting yang masuk ke dalam atau mengeluarkan cairan abnormal, hingga perubahan kulit payudara yang tampak seperti kulit jeruk. Tanda dan gejala kanker payudara. Terdapat benjolan pada payudara yang jika diraba tidak terasa sakit, gatal yang terus-menerus di sekitar puting, pendarahan atau keluarnya cairan yang tidak biasanya dari puting, kulit payudara membengkak dan menebal, dan nyeri pada payudara. Kanker payudara memiliki beberapa stadium. Stadium 0. Kanker belum menyebar keluar dari pembuluh, saluran payudara, dan kelenjar-kelenjar susu pada payudara. Stadium 1, tumor berukuran kurang dari atau sama dengan 2 cm. Stadium 2A, tumor berukuran 2 cm 5 cm dengan atau tanpa metastasis ke kelenjar getah bening, atau tumor kurang dari 2 cm dengan metastasis ke kelenjar getah bening. Stadium 2B, tumor berukuran lebih besar dari 2 cm tetapi tidak lebih besar dari 50 cm dengan multiple lymph nodes metastasis, penyebaran ke beberapa kelenjar getah bening. Stadium 3A, tumor lebih besar dari 5 cm dengan multiple lymph nodes metastasis, atau tumor berukuran lebih besar dari 2 step namun tidak lebih besar dari 5 cm dengan penyebaran yang lebih luas ke kelenjar getah bening. Stadium 3B, tumor telah menyebar ke dinding dada atau menyebabkan pembengkakan atau ulserasi, luka pada payudara dengan multiple lymph nodes metastasis. Upaya penting untuk melawan kanker payudara adalah seperti mengurangi faktor risiko, memperbaiki gaya hidup, menemukan penyakit ini dalam stadium sedini mungkin, diet rendah lemak dengan cukup buah dan sayuran, serta menjaga berat badan ideal. Jangan menggunakan bra yang terlalu ketat terlalu lama. Kalau bisa, ketika tidur bra dilepas. Periksa payudara sendiri secara rutin, misalnya 1 bulan sekali, dan kalau bisa, hindari stres.
Berikut pengobatan payudara ini ditujukan untuk memusnahkan kanker, membatasi perkembangan penyakit, serta menghilangkan gejala-gejalanya. Yang pertama yaitu ada pembedahan. Yang kedua, terapi radiasi. Dilakukan dengan sinar X berintensitas tinggi untuk membunuh sel kanker yang tidak terangkat saat pembedahan. Yang tiga, ada terapi hormon. Dapat menghambat pertumbuhan tumor yang peka hormon dan dipakai sebagai terapi pendamping setelah pembedahan atau pada stadium akhir. Dan yang keempat, kemoterapi. Obat kemoterapi digunakan pada tahap awal dan tahap lanjut penyakit apabila tidak dapat lagi dilakukan pembedahan. Obat kemoterapi bisa digunakan secara tunggal atau dikombinasikan. Demikian penjelasan singkat tentang kanker payudara. Ingat, deteksi dini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Mari bersama-sama menjaga kesehatan, rutin melakukan pemeriksaan, dan saling peduli. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share informasi ini agar lebih banyak orang yang sadar pentingnya pencegahan kanker payudara.